Ya, shalom para kekasih Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, selamat malam. Dan juga kepada teman-teman yang dengan setia mendengarkan, mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tetap masih semangat, tetap masih bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu kita harus tetap semangat, tetap bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri, yang sudah kita terima. Yaitu apa Bapak Ibu? Untuk hidup di ruang Maha Kudus Tuhan, di ruang tahta Allah. Untuk hidup kudus dan semakin hari semakin kudus. Dan semakin kudus untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan percayalah Bapak Ibu, kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah Bapak Ibu, saya mau tegaskan lagi bahwa dunia kita sedang mengalami perubahan dengan satu kecepatan yang semakin tinggi. Artinya perubahan demi perubahan berlangsung dengan cepat dan di dalam kualitas dan kuantitas yang besar. Perubahan demi perubahan di dalam berbagai aspek hidup, ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan mengglobal dan semakin unpredictable. Semakin tidak teramalkan, semakin tidak terprediksi. Dan ini adalah pekerjaan si iblis. Ini adalah pekerjaan si jahat yang bekerja dengan masif dan tersistem, yang sehingga eh, kita dan kita dibuat sengaja untuk mengikuti arus daripada dunia ini dan hidup berpacu dengan perubahan. Nah, di dalam dinamika hidup seperti ini, kita harus sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Lebih dari tahun-tahun yang lalu. Karena dinamika hidup hari ini, dinamika yang belum pernah terjadi atau berlangsung pada tahun-tahun yang lalu. Jadi sikap antisipasi kita di dalam menghadapi dunia ini, di dalam menghadapi dunia yang tidak menentu, kita harus sungguh-sungguh dalam berurusan dengan Tuhan. Salah satu kenyataan yang Tuhan Yesus singgung di dalam Lukas pasal 18 ayat 8a, dikatakan jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya makin sedikit orang menjadi benar, makin sedikit orang yang diselamatkan. Ini pernyataan yang harus kita perhatikan. Sekaligus dalam tanda kutip ancaman. Betapa rawannya dunia kita saat ini terhadap iman kekristenan, terhadap kehidupan keselamatan kita, terhadap kehidupan kekekalan kita. Sehingga kita harus selalu hidup di hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadiratnya Tuhan, mencari hadirnya Tuhan dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-149. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan firman Tuhan tentang
Bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan supaya dan saya akan terus berkata, berulang-ulang untuk kita terus menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak akan hadir lagi sebagai juru selamat yang tinggal di dalam kandang, yang dikelilingi oleh kambing dan domba, yang terbaring di dalam palungan, dan kemudian akan datang para gembala dan orang majus. Tidak, tidak, tidak Bapak Ibu. Tuhan sudah hadir seperti itu 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi hari-hari ini Tuhan akan datang sebagai hakim dan menunggangi kuda dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, sebagai hakim dan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Surat Yudas pasal pertama ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu, ini satu peringatan yang sangat serius buat kita. Buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena hari-hari ini kita sedang berada di ujung dari segala sesuatu. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman ini. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, sebagai umat pilihannya, yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan selama masih ada di bumi ini, untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mempergunakan waktu yang masih Tuhan beri, dengan hidup kudus setiap hari. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum saya berbicara tentang hidup kudus setiap hari, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, hidup di dalam pertobatan setiap hari, saya menyampaikan informasi tentang keadaan dunia saat ini. Bapak Ibu, tentunya saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu. Dengan keadaan dunia saat ini. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zaman Nuh. Bapak Ibu, ada apa di hari-hari ini? Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin supaya Bapak Ibu menyadarinya. Ada apa dengan hari-hari di zaman Nuh ini, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ke 42. Bapak Ibu, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, bacalah Matius pasal 24 ini berkali-kali. Berbicara tentang apa, Pak? Injil Matius pasal 24 ini berbicara tentang kedatangannya, tentang perang, tentang wabah penyakit,
bicara tentang semua yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Yerusalem akan terkepung, Yerusalem akan terbelah jadi dua. Itu semua bicara tentang akhir zaman. Dan semuanya. Bapak Ibu, jam kiamatnya itu ada di sana. Di Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di Yerusalem, artinya jam kiamat sedang berbunyi. Dan hari ini sedang terjadi sesuatu. Apakah sudah kiamat, Pak? Ya, mendekati, Bapak Ibu. Katanya bisa dipicu oleh Perang Dunia Ketiga, Pak. Ya, saya berdoa jangan dulu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kita harus baca. Bapak Ibu tidak boleh tidak tahu. Bapak Ibu tidak boleh masa bodoh. Bapak Ibu tidak boleh ignore atau mengabaikan. Karena pengabaian itu dosa. Tetapi kita harus tahu bahwa kita hidup di zaman seperti sekarang ini. Mari Bapak Ibu kita akan baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 42. Firman Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu diumpamakan, bahkan disamakan dengan di zaman Nuh. Ayat 38. Sebab sebagai mereka pada zaman sebelum air bah itu, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Makan dan minum. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini orang kerjanya makan dan minum? Betul? Kuliner terus. Kafe di mana-mana. Betul? Pokoknya bisnis yang paling laris saat ini adalah makanan dan minuman. Betul? Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu, Alkitab mencatat mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bapak Ibu, kawin mengawinkan itu pernikahan. Tapi yang namanya perzinahan juga luar biasa Bapak Ibu. Sampai terjadi perkawinan antara anak manusia dengan anak-anak Allah. Dan muncul satu bangsa yang kejahatannya luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan sangat menyesal dan hendak membinasakan mereka. Nah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Nuh itu pembawa berita kebenaran. Dan Nuh itu khotbahnya berapa lama Bapak Ibu? 120 tahun. Nuh itu berbicara dan membawa berita kebenaran. Bahwa air bah itu akan segera datang. Masa yang menghancurkan bumi akan segera datang. Dan dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia berkhotbah tentang kebenaran. Dia ngomong kepada orang-orang sejamannya, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Pak, zaman Nuh itu kelakuan mereka seperti apa? Rusak Bapak Ibu. Seperti zaman sekarang. Persis rusak. Betul-betul yang diinginkan hatinya adalah dosa. Dan kejahatan semata. Betul-betul rusak. Seperti zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata, Nuh berkhotbah 120 tahun. Dan yang percaya hanya keluarganya. Istrinya. 3 anaknya dan 3 menantunya. Orang yang hidup di zamanmu tidak ada yang percaya. Satu pun tidak ada yang percaya. Dan Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Kedatangan anak manusia sama seperti zaman. Mana? Tuhan itu mana? Mana? Mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, Alkitab mengatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak Nuh itu seperti apa? Sehingga dikatakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Pak, Nuh itu seperti apa? Kok sampai Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia? Bapak Ibu, Nuh itu dikatakan orang yang benar. Jadi Bapak Ibu, hiduplah benar. Jangan tipu sana, tipu sini. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya. Dan dikatakan apa Bapak Ibu?
dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu apa, Bapak Ibu? Hidup bergaul dengan Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan loncat, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Nanti kita lanjutkan yang kitab Matius ya. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu, ayat selanjutnya di ayat yang ke-10 dan ke-11 mengatakan, kitab Kejadian pasal 6 ayat 10 dan 11 mengatakan, Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan ini terjadi pada zaman Nuh. Nah Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan, hari-hari ini dunia kita sudah semakin rusak. Kalau saya baca dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, saya berkata, Tuhan, kedatanganmu sudah dekat, Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, sekarang perang terjadi di mana-mana, betul? Perang Ukraina belum selesai. Muncul perang antara Israel dan Palestina yang memicu terjadinya perang di daerah sekitarnya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Terjadi kelaparan, bencana alam terjadi di mana-mana akibat cuaca ekstrim, gempa bumi, muncul pengajar-pengajar palsu, dan penganiayaan sudah terjadi. Bapak Ibu, Alkitab menegaskan, ingat, kedatanganku seperti zaman Nuh. Kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat situasi dan kondisi saat ini persis seperti zaman Nuh. Dan Tuhan bilang, aku akan menyesal kalau tidak menghukum orang-orang fasik yang hidup di atas muka bumi ini. Betul Pak? Situasi zaman sekarang sudah seperti zaman Nuh. Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi buat Bapak Ibu yang pernah saya dengar. Dan ini menarik sekali. Dan Bapak Ibu akan shock ketika mendengarnya. Dan mata Bapak Ibu akan dibukakan ketika mendengar kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu perhatikan, saya mau beritahu Bapak Ibu dengan memakai data. Dan saya sangat shock Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini penyembahan berhala, penyembahan kepada para dewa, itu sudah kembali di atas muka bumi ini. Dan Bapak Ibu harus tahu satu kata, spirit never die. Roh itu gak bisa mati. Maksudnya gimana Pak? Di zaman perjanjian lama, orang Israel punya musuh. Itu. Dan musuh orang Israel ini memiliki 3 dewa. Ada 3 dewa yang mereka sembah. Dan Tuhan berkata, jauhilah 3 dewa ini. Bapak Ibu, salah satunya disebut Dewa Baal. Dan kalau Bapak Ibu tahu, nama Baal itu artinya master atau tuan. Bapak Ibu, pertanyaannya siapa yang menjadi tuan dalam hidup? Nama Baal juga artinya posesor. Siapa yang menguasai hidupmu? Tapi nama Baal juga artinya owner, kepemilikan. Saudara ini milik siapa? Bapak Ibu milik siapa? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, artinya Bapak Ibu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu adalah milik Kristus. Amin. Bapak Ibu, arti nama Baal juga mungkin Bapak Ibu
akan merasa kaget. Artinya adalah God apostosi, kemurtadan Tuhan, atau Tuhan yang membuat orang murtad. Bapak Ibu, God di sini memakai huruf kecil. Tapi yang paling terakhir, nama Baal itu artinya adalah the God of prosperity. Tuhan atas kemakmuran. Bapak Ibu, saya tidak anti prosperity. Saya tidak anti kemakmuran. Tapi nama Baal itu artinya the God of prosperity. Dan itu sudah muncul di bursa saham New York. Muncul dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tidak mungkin kita menyembah lagi dewa seperti zaman dulu. Betul? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin Bapak Ibu. Pak, saya itu menyembahnya kepada Allah Jehovah. Pertanyaan saya, siapa yang memiliki Bapak Ibu sekarang? Ownership-mu itu siapa? Ownership Bapak Ibu itu siapa? Uang, mamon, atau Tuhan? Harta atau Tuhan? Karena dia disebut the God of prosperity. Dia Tuhan kemakmuran. Bapak Ibu, dewa ini tidak akan muncul lagi dalam bentuk yang mengerikan. Bahkan dalam bentuk yang sangat mengagetkan. Seperti pada zaman dulu. Nah Bapak Ibu, kalau satu bangsa, dan itu adalah sebuah negara Kristen, dan Amerika adalah negara Kristen, lahir karena undang-undangnya Kristen, dan dewa-dewa ini akan masuk ke negara Amerika, ke negara Kristen, dan itu harus dengan satu cara. Dia harus masuk melalui culture. Apa itu Pak? Budaya. Kalau dia datang dalam bentuk sesuatu yang gaib, salah Bapak Ibu. Orang Amerika itu pasti ngomong, apaan ini? Apaan tuh? Kuno Bapak Ibu. Tapi dia akan masuk melalui culture, melalui budaya. Bagaimana caranya Pak? Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu fakta ini. Nah Bapak Ibu, pada tahun 1960, negara Amerika yang disebut sebagai negara Kristen, karena negara ini dibangun di atas dasar firman. Dan Bapak Ibu pasti tahu, bahkan di dalam mata uang Amerika yang disebut dolar Amerika, tertulis in God we trust. Di dalam Tuhan kita percaya. Bapak Ibu, tiba-tiba mereka membuat suatu keputusan. Padahal negara ini adalah negara Kristen. Mereka membuat sebuah keputusan yang kontroversial. Di mana orang-orang Amerika yang dulunya boleh berdoa di mana-mana tempat. Di public square, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di ruangan-ruangan terbuka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang dilarang. Dan tidak lagi boleh berdoa di sembarang tempat. Dan mereka juga dilarang membawa Alkitab di dalam sekolah. Padahal dulu, zaman dulu, di Amerika Serikat, di setiap kelas, di setiap sekolah, di setiap rumah sakit, di setiap public square, isinya Alkitab. 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 Alkitab itu di mana-mana. Karena Amerika berkata, in God we trust. Di mata uangnya keluar kata, in God we trust. Hanya kepada Tuhan saja kami percaya. Bahkan presiden pendirinya George Washington berkata, kalau Amerika hidup benar di mata Tuhan, dia akan tetap jaya. Tapi kalau tidak, dan berbalik dari Tuhan, akan terjadi sebaliknya.
Ini akan habis. Dan hari ini habis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari itu dewa yang muncul di Israel di zaman perjanjian lama 4.000 tahun yang lalu akhirnya muncul dan masuk melalui culture. Dia masuk dan yang pertama dia singkirkan adalah doa. Doa di public square. Orang-orang Amerika nggak boleh lagi berdoa secara Kristen di dalam kelas. Nggak boleh lagi berdoa di sekolah. Nggak boleh lagi berdoa di ruang terbuka. Tidak lagi boleh berdoa di tempat pertandingan olahraga. Tidak boleh. Membawa Alkitab kelihatan oleh orang. Tidak boleh. Merayakan Natal. Tidak boleh. Semua tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh berdoa. Dan kalian harus toleransi dengan yang lain. Bapak Ibu, puji Tuhan Bapak Ibu, di Indonesia kita masih enak. Ya, bawa Alkitab nggak apa-apa. Berdoa di kelas nggak apa-apa. Persekutuan doa nggak apa-apa. Betul? Di Amerika nggak boleh Bapak Ibu. Dan terjadilah apa Bapak Ibu? Terjadilah tragedi 9/11. 9/11. 11 September. Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu ingat peristiwa itu? Amerika dihajar Tuhan pada tanggal 11 September 2001. Sekelompok penyerang bunuh diri membajak pesawat komersial Amerika dan menabrakkan pesawat tersebut ke dua gedung pencakar langit di New York. Bapak Ibu, itu peringatan buat Amerika. Dan yang dihajar adalah pusat perdagangan nomor 1 di Amerika. Wall Street Center. Boom. Dua pesawat menabrak gedung pencakar langit di arah barat dan timur. Dan itu peringatan keras buat Amerika. Padahal itu negara teraman di dunia. Dan Tuhan berkata, kalau aku tidak melindungi Amerika, Amerika akan runtuh. Dan mereka bertobat. Mereka nangis semua. Tapi Bapak Ibu, pertobatan mereka cuma sebentar Bapak Ibu. Mereka cinta uang lagi. Bapak Ibu, kalau cinta uang itu nggak kelihatan. Sebab itu di hati Bapak Ibu. Dan mereka menumpuk kekayaan lagi. Pokoknya hidup untuk uang. Uang, uang, uang dan uang. Bapak Ibu, uang untuk hidup. Itu namanya Baal. The possessor yang menguasai hidup Bapak Ibu. The owner yang memiliki Bapak Ibu. Itu Baal. Bapak Ibu, siapa yang memiliki Bapak Ibu? Pak, berarti nggak boleh cari uang. Boleh. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mencari Tuhan, maka apa yang kurang dalam hidup Bapak Ibu akan Tuhan tambahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, siapa yang berkuasa atas hidupmu? Kalau uang menjadi nomor 1, bahaya Bapak Ibu. Dan hari itu di Amerika, orang-orang penyembah Baal, mereka menyingkirkan semua doa. Tidak boleh ada doa di ruang publik. Bahkan dia mengizinkan boleh menyembah Allah Elohim, tapi di situ juga harus ada tempat penyembahan Dewa Baal. Bapak Ibu boleh mendua hati, bercabang hati boleh. Dan banyak orang Kristen sekarang hari-hari ini ke gereja, ya, nyembah Yesus, ya, nyembah berhala, ya,
Tapi Pak, saya nggak nyembah berhala. Bapak Ibu, uangmu itu berhalamu. Nah Bapak Ibu, saat mereka menyingkirkan doa di public square, dan mereka juga tidak boleh lagi bawa Alkitab di sekolah-sekolah. Tiba-tiba Tuhan kasih peringatan 911. Dan mereka sadar sebentar. Dan setelah itu mereka mulai kembali lagi seperti yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi kemudian? Nah Bapak Ibu, disebutkan seorang putri dari Billy Graham, namanya Anna Graham, anak dari Billy Graham. Pernah dia didatangi oleh seorang wartawan. Dia seorang Amerika. Dan menurut saya dia adalah seorang ateis. Dan dia bertanya, mana itu Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan gedung itu ditabrak oleh 2 pesawat teroris? Kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi tembak-tembakan di dalam kelas? Anak bawa senjata, kemudian menembaki teman-teman sekelasnya. Dan itu terjadi berkali-kali di state ini, di state ini, di state ini. Bapak Ibu, banyak anak-anak di universitas saat sakit hati, tiba-tiba membunuh temannya, membunuh gurunya. Dan terjadinya seperti kecolongan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tanya wartawan itu. Dan Anna Graham menjawab, kamu yang telah menyingkirkan Tuhan di dalam kelas. Kamu yang berkata dengan sebuah hukum, dengan sebuah peraturan, dengan sebuah supremasi hukum, bahwa anak-anak tidak boleh dididik, bahwa anak-anak tidak boleh dihajar ketika mereka tidak beretika. Karena itu adalah hak asasi manusia. Kamu yang tidak mendidik anak-anak Amerika mengenal Tuhan. Bapak Ibu tahu, di Amerika ketika seorang anak sudah mulai besar, kemudian orang tuanya marah, karena itu anak itu berbuat salah. Anak itu kemudian dinasehati, nak, kamu tuh salah. Dan anaknya nggak terima, diancam orang tuanya. Kalau papi mami ngomong seperti itu lagi, saya telepon 911. Dan begitu dia telepon 911, mereka akan segera datang. Dan papi akan diciduk dan dimasukkan dalam penjara. Bapak Ibu, Anna Graham berkata, engkau yang mengizinkan Amerika tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup. Engkau yang menyingkirkan doa-doa di public square. Engkau yang menyingkirkan doa-doa di dalam kelas. Engkau yang menyingkirkan Alkitab di kelas. Engkau yang menyingkirkan namanya didikan di dalam kelas. Di rumah tangga. Dan dimanapun. Dan engkau singkirkan semua itu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pada tahun 1960 Bapak Ibu. Amerika mengalami yang namanya revolusi dalam pernikahan. Value pernikahan, nilai pernikahan yang dibangun dari dasar Alkitab mulai dihilangkan. Dengan cara apa? Cerai. Cerai itu nggak apa-apa. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca, banyak pendeta-pendeta di Amerika, banyak sekali yang bercerai. Bapak Ibu, value firman mulai hilang. Anak umur 18 tahun, ketika mereka suka sama suka, mereka sudah tidur bareng. Umur 18 tahun. Dan itu nggak masalah. Loh, kami suka sama suka. Bapak Ibu, saya shock mendengar cerita dari orang tua yang bertanya kepada anaknya. Loh, kamu serumah dengan siapa? Dan anak itu menjawab, dengan pacar saya.
Serumah, serumah. Saya syok mendengarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terjadi revolusi di dalam apa Bapak Ibu? Revolusi di dalam pernikahan. Loh, kita kan suka sama suka. Just do it. Lakukan saja. Bapak Ibu, perzinahan di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu harus sesuai dengan firman. Dan engkau harus diberkati terlebih dahulu. Engkau harus dikuduskan terlebih dahulu. Dan di Amerika, sudah nggak seperti itu lagi. Terjadi revolusi di dalam pernikahan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bumi menjadi rusak. Dan itu memilukan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah fakta yang mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Tanggal 20 Januari 1970 di Supreme Court di New York, Amerika. Negara memberikan satu statement dan hukum berkata, aborsi legal. Bapak Ibu, Amerika kalau sudah mengeluarkan satu deklarasi, kalau sudah mendeklarasikan sebuah keputusan hukum, sebuah yang namanya undang-undang bahwa aborsi itu legal, nanti seluruh dunia akan mengakuinya. Dan tanggal 20 Januari 1970, aborsi legal di Amerika. Dan yang pro dengan aborsi, mereka turun ke jalan. Mereka senang dan sangat antusias menyambut berita ini. Tapi Bapak Ibu, aborsi itu membunuh anak yang tidak berdosa. Dan darahnya berteriak ke surga. Darah itu berteriak ke surga. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi 50 tahun kemudian? 1970 ditambah 50. Artinya tanggal 20 Januari tahun 2020. COVID masuk di Amerika. Dan pertama kali masuk ke New York. Di kota di mana pertama kali dideklarasikannya aborsi itu ilegal. Dan ini mengagetkan Bapak Ibu. Dan ketika saya baca dan saya kaget Bapak Ibu. Angka yang meninggal karena COVID selama 3 tahun di New York, berapa Bapak Ibu? Angka yang meninggal karena COVID di New York, 1.300.000 orang. Dan itu sama dengan aborsi yang dilegalkan sejak tahun tanggal 20 Januari 1970 sampai 1973. Angka anak yang diaborsi itu juga sebanyak 1.300.000. Kok bisa Pak? Kok bisa sama? Jangan pikir Tuhan tidak hitung kejahatan manusia Bapak Ibu. 3 tahun kamu aborsi 1.300.000 anak. Kamu kubur bayi itu 1.300.000 tahun 2020. Saat COVID datang 2000 Januari 2020. Selama 3 tahun 1.300.000 orang mati karena COVID di New York, Amerika. Nah Bapak Ibu, setelah COVID, dunia sekarang ini sedang mengalami shifting. Bapak Ibu tahu shifting? Shifting itu peralihan. Sedang beralih. Sedang bergeser. Dunia sekarang sedang shifting dan sedang mengarah ke sana. Dan mereka bilang, udahlah jangan ribut-ribut lagi. Berdamai saja. One religion saja. Dan itu sudah cukup. Nggak perlu berperang. Seperti lagunya John Lennon. Bapak Ibu tahu salah satu lagu John Lennon yang terkenal? Imagine. Ya, Imagine. Dan liriknya mengatakan, seandainya tidak ada agama, tidak akan terjadi perang. Betul? Pernah dengar lagu Imagine? Dan itu mau berkata, semua di dalam satu pemerintahan. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu.
bahwa orang Kristen saat ini mulai disesatkan. Orang Kristen saat ini mulai ditipu. Orang Kristen saat ini mulai di-cheating dengan yang namanya pengajaran-pengajaran dunia. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu satu perubahan besar yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Mungkin admin bisa tolong tampilkan gambarnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, lihat mulai dari atas. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Dikatakan dulu orang bertransaksi dengan cash. Betul? Bahkan hari ini juga masih ada yang bertransaksi dengan cash. Tapi hanya sebagian. Dan tidak ada yang namanya credit card atau kartu kredit. Tapi dunia mulai bershifting, dunia mulai bergeser, dunia mulai beralih. Dan beralih kemana Bapak Ibu? Ke credit card. Ke yang namanya kartu kredit. Betul? Kemudian Bapak Ibu dari credit card, yang sebelah kanannya Bapak Ibu. Dari credit card sekarang bukan lagi credit card. Betul? Beralih kemana Bapak Ibu? Beralih ke PIN code. Harus pakai PIN Bapak Ibu. Handphone saya pakai PIN Bapak Ibu. Semua transaksi sekarang harus pakai PIN. Nomor PIN-nya berapa Pak? Pakai PIN. Nomor PIN ATM-nya berapa? Semua pakai PIN. Kemudian dari PIN, shifting lagi kemana Bapak Ibu? Beralih lagi kemana Bapak Ibu? Ke face detection. Sekarang handphone sudah memakai face detection Bapak Ibu. Lihat wajah Bapak Ibu, sudah langsung kebuka. Kemudian dari face detection, pindah lagi kemana Bapak Ibu? Ke fingerprint. Dari fingerprint, pindah kemana Bapak Ibu? Ke iris detection. Ke retina mata. Dan handphone sekarang juga sudah ada yang pakai retina mata. Lihatin retina, langsung terbuka Bapak Ibu. Dan yang terakhir kemana Bapak Ibu? Ke chip. Dan yang gawat adalah Bapak Ibu, saya mau beritahu kebenaran kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan tersesat. Karena firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak ngerti firman Tuhan. Nanti saya beritahu ayatnya Bapak Ibu. Yang gawat lagi Bapak Ibu. Gereja di Singapura. Ada sebuah gereja besar di Singapura. Eldernya, penatuanya, pernah satu kali buat conference dengan para pendeta di Singapura. Dan salah satu penatua di Singapura. Bapak Ibu, saya tidak sebutkan gerejanya. Sebuah gereja yang cukup besar di Singapura berkata begini. Tidak ada salahnya engkau memakai tanda mark of the beast di dahi atau di tangan. Itu nggak salah. Nggak apa-apa. Nggak masuk neraka kok. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Ada orang cerita, dia pergi ke rumah sakit di Jakarta dan mau dideteksi penyakitnya. Ibu sakitnya apa? Nggak tahu. Mual, pusing, segala macam, dan ini sudah beberapa kali ke dokter. Berkali-kali ke dokter. Beberapa kali ke rumah sakit. Berkali-kali ke rumah sakit. Tahu penyakitnya, Bu? Tidak ada yang tahu. Bu, sebetulnya itu simple. Kalau ibu mau tahu penyakit ibu, itu gampang. Saya pasang chip. Dan ibu akan terdeteksi penyakitnya. Pasti tahu ibu sakitnya apa. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen sudah dininabobokan dengan tenang. Dan berkata, nggak apa-apa dipasang chip. Supaya kamu terdeteksi jantung. Jadi kalau terkena serangan jantung itu
mudah terdeteksi. Bapak Ibu, saya mau bilang, the mark of the beast. Bapak Ibu bisa baca ayat firman Tuhannya. Orang yang terima tanda atau chip dan masuk ke dalam tubuhnya, artinya Bapak Ibu sedang minum cawan murka. Bapak Ibu, baca Alkitab. Dunia sedang dibuat one order. Satu pemerintah. One religion. Semua sedang dibawa ke satu arah. Begitu Bapak Ibu pasang chip, ingat, Bapak Ibu langsung dimonitor dari satu operator. Dan orang yang dipasang chip itu, engkau akan menjadi zombie. Itu Bapak Ibu akan diatur, akan dideteksi. Bapak Ibu, hari-hari ini orang dengan sangat mudah dideteksi lewat GPS. Betul? Begitu Bapak Ibu dipasang chip, Bapak Ibu akan terdeteksi kemanapun. Dan orang akan berkata, gak apa-apa. Supaya tidak ada teroris. Sehingga hampir semua akan pasang chip. Bapak Ibu, dunia sedang shifting dari yang namanya cash, pindah ke credit card, ke PIN code, ke face detection, ke fingerprint, ke iris detection, retina mata, dan sekarang masuk chip. Dan orang-orang Kristen mulai agak toleransi. Nggak apa-apa ya Pak. Cuma untuk kesehatan jantung nggak masalah kan. Dan orang itu pasang chip di Jakarta Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita baca ayatnya. Dan saya tidak berkata di luar firman Bapak Ibu. Baca Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah terima the mark of the beast. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah Bapak Ibu selanjutnya, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ayat yang ke-10, maka ia akan minum anggur dari anggur murka yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak berhenti-henti, henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dia akan disiksa selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa toleransi dengan tanah itu. Dan itu sudah muncul hari ini. Jangan berkata nggak apa-apa. Kan buat kesehatan. Jangan Bapak Ibu. Karena itu sudah dibuatkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini terjadi di depan mata. Bapak Ibu, hari-hari ini sudah ada orang Kristen yang bilang, nggak apa-apa ya, Pak, pasang chip. Nggak apa-apa. Nggak masuk neraka.
shifting kan baik untuk kesehatan, kan baik untuk kerja, kan baik supaya tidak ada teroris di mana-mana. Bapak Ibu, semua dibuat untuk one order. Bapak Ibu ingat, begitu Bapak Ibu terima tanah itu, Bapak Ibu sedang minum cawan murka Allah. Bapak Ibu sedang minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Bapak Ibu, itulah keadaan dunia saat ini. Itulah situasi kondisi dunia saat ini. Nah Bapak Ibu, zaman sekarang ini, kita sudah berada di ujung akhir dari kesudahan. Kedatangan manusia sudah dekat. Dan kita sebagai mempelai wanitanya harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang akan menjemput mempelainya. Hiduplah benar, seperti kata Alkitab. Dan Nuh ditemukan benar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ayat 10. Dan ayat-ayat ke-7. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Bapak Ibu, kita stop dulu di sini. Bukankah orang yang sejamannya berkata, Nuh, mana? Tuhan datang itu mana? Mana? Betul Bapak Ibu? Dan bukankah zaman sekarang juga orang berkata, mana? Tuhan datang itu mana? Mana? Betul Bapak Ibu? Tapi Nuh sudah buat persiapan untuk menyelamatkan keluarganya. Amin. Bapak Ibu, persiapkan hidupmu, Bapak Ibu, sekarang juga. Kemudian dikatakan, dan karena iman itu, Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Ia menghukum dunia. Bapak Ibu, ayat ini berkata apa? Menghukum dunia. Dan bukan menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan adalah penyelamatan buat kita orang yang percaya. Karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kita. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita baca. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, kita yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, buat kita itu penyelamatan. Tapi buat dunia, buat orang fasik yang tinggal, itu hari penghukuman. Wah, ngeri Bapak Ibu. Jangan hidup di zaman itu Bapak Ibu. Ngeri. Gak ada yang tahan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beriman, kalau Bapak Ibu percaya bahwa dia akan datang, Bapak Ibu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya dan Bapak Ibu mempertanyakannya, mana
Tuhan itu datang mana, mana, mana. Tunggu saja waktunya. Ya, pasti ditinggal. Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah merasakan ditinggal. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal. Kalau Bapak Ibu ketinggalan pesawat, Bapak Ibu bisa beli tiket selanjutnya. Bapak Ibu bisa beli next flight. Tapi kalau Bapak Ibu ketinggalan pesawatnya Tuhan, Bapak Ibu selesai. Dan kalau Roh Kudus diangkat dari dunia ini, Bapak Ibu mau bertahan pakai apa? Bapak Ibu mau minta ampun? Terlambat Bapak Ibu. Bapak Ibu sekaranglah waktunya. Bapak Ibu, saya yakin banyak orang yang gak suka dengan khotbah saya ini. Biarin Bapak Ibu. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran ini. Dan saya tidak berbicara di luar Alkitab. Saya berbicara sesuai dengan firman. Bapak Ibu, ayat terakhir. 2 Petrus pasal 4 ayat 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Bapak Ibu, ayat ini lebih wah lagi. Tambah lama tambah mengerikan Bapak Ibu. Mari kita baca. Surat 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Jangan sampai 10 ya. Surat 2 Petrus 2 pasal 4 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau malaikat berbuat dosa, dibuang langsung ke neraka. Kemudian, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, Bapak Ibu, dunia purba itu dunianya Nuh, Bapak Ibu. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Bapak Ibu, Nuh itu pemberita kebenaran. Dan Nuh itu sudah berkhotbah 120 tahun. Dan tidak ada yang mendengarnya. Cuma istri dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Dan orang-orang sejamannya tidak ada yang percaya. Dan Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ayat 6. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab mengatakan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bapak Ibu saudara saya adalah orang-orang saleh. Amin. Dan Tuhan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak Ibu, ini kita perjanjian baru. Dan dikatakan Tuhan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. No mercy. Tidak ada lagi belas kasihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mercy-nya kapan? Belas kasihannya kapan? Sekarang. Kalau Bapak Ibu dengar suaranya, bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Pak, dari dulu ngomongnya begitu-begitu aja. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak dengar saya juga gak apa-apa.
Dan saya mau sampaikan kebenaran. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, terserah. Bapak Ibu, buktinya Nuh 120 tahun dia katakan terus. Mereka juga nggak ada yang percaya. Saya nggak percaya, saya nggak percaya, saya nggak percaya. Nggak apa-apa. Dan peristiwa itu terulang sekarang, bukan? Mana Tuhan mau datang itu mana? 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 Pak, saya setiap pagi ketemu Tuhan, dapat pujian penyembahan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang ketemu Tuhan, tapi hidup Bapak Ibu tidak berubah, saya pertanyakan kalau Bapak Ibu sudah ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang ketemu Tuhan hidupnya itu berubah. Karena mengalami Tuhan dengan luar biasa. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu angkat tangan. Dan Bapak Ibu bisa dengar kalau Tuhan berbicara. Bapak Ibu akan mengerti dengan detail. Ini suara Tuhan atau suara hati saya? Bapak Ibu, seseorang yang pernah bertemu dengan Tuhan, dia akan selalu mencintai Tuhan. Dan dia akan selalu mengasihi Tuhan. Dan tidak lagi mengingini apapun di dunia ini. Karena Tuhan adalah segalanya. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku gak kepengen apa-apa. Hidupnya hanya haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu, kehausan dan kebenaran akan Tuhan akan membuat surga menjadi menarik. Dan kalau Bapak Ibu tidak haus dan lapar akan Dia, maka dunia akan terus menarik Bapak Ibu untuk menoleh ke belakang. Bapak Ibu, kehausan dan kelaparan akan Tuhan merupakan tanda atau indikasi seseorang sedang sakit atau sehat. Bapak Ibu, hari-hari banyak orang Kristen tidak punya rasa haus dan lapar. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang sakit. Bapak Ibu harus punya yang namanya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan itu yang membuat Bapak Ibu berkata, aku sehat. Kalau Bapak Ibu haus, kalau Bapak Ibu lapar akan Tuhan, itu artinya Bapak Ibu sehat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, bicaranya Tuhan terus. Jangan bicara tentang Tuhan terus. Hati-hati Bapak Ibu. Ada yang sakit di dalam hidup Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak haus dan lapar lagi. Tentu. Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik buat saya. Saya sebetulnya jarang bercerita tentang orang. Malam hari ini saya akan cerita. Nah Bapak Ibu, Benny Hinn. Bapak Ibu tahu Benny Hinn? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia cerita begini Bapak Ibu. Dulu dia datang ke sebuah KKR Kathleen Kuhlman. Bapak Ibu bayangkan. Ibadah mulai jam 9 pagi. Dia harus menunggu dari jam 1 pagi. Dan di luar itu sangat dingin. Dia harus berteduh dari salju. Ada ribuan orang menggigil. Berbis-bis orang mengantri di depan hall untuk menunggu pintu gerbang dibuka. Begitu jam 6 dibuka. Semua orang berlari. Berlari dan mencari tempat duduk yang paling depan. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen kalau datang beribadah, cari tempat yang paling belakang. Betul? Tapi hari itu, mereka berlari dan berebut tempat paling depan. Mereka rindu akan hadirat Tuhan. Mereka rindu dekat dengan hadirat Tuhan. Dan begitu jam 6 pagi, gerbangnya dibuka. Mereka masih menunggu jam 7, jam 8, jam 9 ibadah dimulai. Dan hadirat Tuhan, dia cerita, wow, 4 jam mereka dilawat Tuhan. Mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan.
sepertinya waktunya hanya 5 menit. 4 jam seperti 5 menit. Bapak Ibu bisa bayangkan? Hari ini, orang Kristen kalau ibadah dibatasi. 1 jam ya Pak, nggak usah lama-lama. Firman Tuhan 15 menit, pujian penyembahan 15 menit, pengumuman 15 menit. Drive-thru church, gereja drive-thru. Makanya tidak ada kemuliaan Tuhan turun di dalam ibadah. Bapak Ibu, haus dan lapar itulah yang menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu harus hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini simple Bapak Ibu. Bagaimana Pak? Bapak Ibu hanya harus terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Selama Bapak Ibu masih haus dan lapar akan Dia, artinya Bapak Ibu sedang menjaga hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang mencintai Dia, Bapak Ibu sedang mengasihi Dia. Tapi kalau haus dan lapar Bapak Ibu itu hilang, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, malas dengan firman Tuhan, malas dengan perkara-perkara rohani, ada yang sakit di dalam hidup Bapak Ibu. Tapi kalau setiap kali Bapak Ibu bilang, Tuhan, bicara lagi Tuhan, bicara lagi, bicara lagi Tuhan. Wah haus, aku lapar Tuhan. Artinya Bapak Ibu sehat di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita lapar dan haus akan Tuhan. Karena Dia adalah segalanya buat kita. Amin. God will bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian. Kita tahu kan hari esok. Biar pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teranglah perjalanan, makin tinggi agunan, dan bebanku makin ringan, makin nampak layak baru. Di sana ladang abadi, tak ada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,
kan lenyap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan. Yang menderu di pipinya ku bertemu sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Adalah firman yang hidup, adalah firman yang kuat, adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, nanti Pak Hins yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan kalau saat-saat ini kami sudah berada di ujung daripada kesudahannya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau beritakan malam hari ini. Biarlah di dalam menghadapi perubahan-perubahan dunia yang semakin cepat ini, kami boleh terus berperkara dengan Engkau. Kami terus berada di dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh terus dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk peringatan-peringatan, untuk kami tidak memakai dan menggunakan tanda dari binatang itu, the mark of the beast. Karena ketika kami menerima tanda itu, artinya kami sedang minum cawan murka Allah. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang Kau sudah sampaikan malam hari ini. Kau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam hati kami, Tuhan, untuk kami boleh mengingat, supaya kami tidak masuk ke dalam rencana daripada si iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Ya.